Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan kebijakan bea cukai atau custom Indonesia dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahayu Ningtyas, NIT 230824447, Prodi D3 Manajemen Transportasi, konsentrasi Airport. Berikut adalah perbedaan logo dari Indonesia dan juga Amerika Serikat, di mana pada logo custom Indonesia ada sayapnya dan juga berbentuk segi, sedangkan logo dari Amerika Serikat berbentuk bulat. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah custom Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana custom Indonesia didirikan pada tanggal 1 Oktober 1946. Badan yang mengawasi atau menaungi Bea dan Cukai Indonesia adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBJ, yang didirikan untuk mengelola dan mengawasi semua kegiatan terkait bea dan cukai. Sedangkan Amerika Serikat didirikan pada tanggal 24 Maret 1789. Pada saat itu, badan yang menaungi bernama Customs Service. Pada tanggal 1 Maret 2003, lembaga-lembaga di Amerika Serikat bergabung dan terbentuklah Customs and Border Protection. Nah, Border Protection ini bertugas untuk mengawasi perbatasan dan mengelola semua aspek perdagangan internasional yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu kebijakan custom Indonesia dan juga Amerika Serikat. Yang pertama, dalam hal regulasi pengenaan di Indonesia, pembebasan bea untuk penumpang dan pekerja migran saja. Sedangkan di Amerika Serikat, tarif bea berdasarkan perjanjian perdagangan. Selanjutnya yaitu peraturan terkait kebijakan custom di Indonesia menganut PMK nomor 96 tahun 2023 tentang barang kiriman, sedangkan Amerika Serikat menganut kebijakan tarif yang dapat berubah-ubah setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu digitalisasi. Indonesia menganut implementasi sistem self-assessment, sedangkan Amerika Serikat menggunakan teknologi canggih di perbatasan. Selanjutnya ada sanksi dan juga kepatuhan. Di Indonesia, sanksi yang diberikan yaitu sanksi administratif atas kesalahan pemberitahuan, sedangkan di Amerika Serikat atas denda signifikan untuk pelanggaran yang sudah dilanggar. Selanjutnya yaitu prosedur pengaduan. Di Indonesia, prosedur dalam pengaduan bisa mengajukan keberatan secara elektronik, sedangkan di Amerika Serikat dilakukan secara prosedur formal untuk banding. Selanjutnya yaitu tarif barang bawaan penumpang. Di berbagai negara pasti tarif barang bawaan penumpangnya sangat berbeda-beda untuk dibawa masuk ke dalam wilayahnya. Yang pertama Indonesia, batas pembebasan bea masuknya sebesar 500 US dollar untuk penumpang biasa. Dan sedangkan untuk pekerja migran sebesar 1,500 atau 1.500 US dollar untuk pekerja migran. Nah, yang kedua yaitu tarif bea masuk. Di Indonesia, tarif bea masuk untuk penumpang biasa itu sebesar 10%, sedangkan untuk pekerja migran hanya 7,5%. Nah, sedangkan di Amerika Serikat, untuk batas pembebasan bea masuk ini sebesar 800 US dollar per penumpang. Jadi di Amerika Serikat ini penumpang biasa maupun untuk pekerja migran tidak ada perbedaannya. Yang kedua ada tarif bea masuk. Pada Amerika Serikat, tarif bea masuk ini 3% hingga 37,5%, tergantung jenis barang yang dibawa oleh penumpang tersebut.
Selanjutnya yaitu ketentuan barang bawaan penumpang yang boleh dibawa masuk ke wilayah. Yang pertama dari Indonesia yaitu telepon seluler dan komputer maksimal 2 unit per penumpang dalam 1 tahun. Yang kedua ada alat elektronik maksimal 5 unit dengan total nilai tidak melebihi 1.500 US dollar. Yang ketiga ada alas kaki maksimal 2 pasang per penumpang. Yang keempat ada tas maksimal 2 buah per penumpang. Yang kelima ada kosmetik dan perbekalan kesehatan maksimal 20 buah per penumpang. Nah, sedangkan pada negara Amerika Serikat, yang pertama yaitu barang pribadi, penumpang diizinkan membawa barang pribadi seperti pakaian dan alas kaki. Selanjutnya domestik dan produk perawatan pribadi. Selanjutnya makanan untuk konsumsi pribadi dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada barang elektronik seperti laptop dan tablet yang dimana dapat dikenakan pemeriksaan tambahan. Selanjutnya ada barang kena cukai khusus yaitu alkohol maksimal 1 liter per penumpang dan rokok maksimal 200 batang per penumpang. Selanjutnya yaitu ketentuan barang bawaan yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam kawasan dan atau mempunyai syarat-syarat khusus. Yang pertama dari Indonesia ada larangan seperti membawa terigu dan juga pelumas, narkotika dan senjata api. Dan selanjutnya untuk pembatasan khusus ada hewan dan produk hewan maksimal 5 kg per penumpang. Hasil perikanan maksimal 25 kg per penumpang. Minuman alkohol maksimal 1 liter per penumpang. Selanjutnya, sedangkan di Amerika Serikat yaitu larangan umumnya beberapa barang dilarang untuk dibawa ke Amerika Serikat yaitu narkotika dan obat-obatan terlarang, senjata api dan amunisi, produk hewan tertentu yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya yaitu batasan khusus untuk cairan dan pupuk, yaitu cairan termasuk aerosol dan gel. Setiap penumpang dapat membawa cairan dalam wadah tidak lebih dari 100 ml yang harus dimasukkan dalam kantong plastik transparan dengan kapasitas kurang dari 1 liter. Sedangkan yang pupuk yaitu penumpang diizinkan membawa kurang dari 12 oz atau 350 ml substansi mirip pupuk dalam kabin pesawat. Barang yang melebihi jumlah ini harus dikemas dalam bagasi dan juga harus terdaftar. Penjelasannya di mana perbandingan kebijakan barang bawaan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat menunjukkan bahwa kedua negara ini memiliki regulasi yang bertujuan untuk mengatur masuknya barang ke dalam wilayah mereka. Indonesia memberikan batasan nilai pabean yang lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat, tetapi memiliki prosedur khusus untuk situasi tertentu seperti ibadah haji. Sementara itu, Amerika Serikat menerapkan batas nilai pabean yang lebih tinggi, tetapi dengan sanksi yang lebih ketat terhadap pelanggaran. Kedua negara ini juga menggunakan teknologi dalam proses pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi bea dan cukai di negara masing-masing. Selanjutnya yaitu kebijakan regulasi dari ekspor di Indonesia maupun Amerika Serikat. Di Indonesia, regulasi kebijakan ekspornya ada 4. Yang pertama ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024. Yang kedua ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2024, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48 garing KM.4 garing 2024 dan juga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19 garing KM.4 garing 2024. Sedangkan Amerika Serikat menganut dalam yang pertama ada Export Administration Regulation atau HAR. Yang kedua ada International Traffic in Arms Regulation. Yang ketiga ada Office of Foreign Asset Control. Selanjutnya ada komoditas utama ekspor Indonesia dibanding dengan
Amerika Serikat, di mana Indonesia lebih berkuasa pada sumber daya alam atau hasil sumber daya alam hasil pertaniannya, seperti yang pertama ada minyak kelapa sawit atau CPO, yang kedua ada batu bara, ada gas alam, dan juga ada produk pertanian lainnya. Contohnya seperti kopi, karet, kakao, teh, dan juga rempah-rempah yang sangat dihargai di pasar internasional, di mana Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa sawit atau CPO terbesar di dunia. Selanjutnya seperti batu bara juga merupakan komoditas utama untuk ekspor Indonesia. Nah, sedangkan Amerika Serikat merupakan komoditas teknologi dan juga produk elektronik terbesar, salah satu komoditas terbesar di internasional. Yang pertama ada produknya ada semikonduktor, ada peralatan telekomunikasi dan komputer seperti handphone, smartphone, laptop, komputer dan lain-lainnya, dan juga Amerika Serikat merupakan komoditas utamanya yaitu pesawat terbang dan juga alat transportasi seperti pesawat terbang Boeing dan juga mobil merupakan komoditas utama dari Amerika Serikat, yang dimana contohnya suku cadangnya Ford dan General Motors. Komoditas utama selanjutnya ada produk manufaktur di Indonesia, di mana produk manufaktur ini seperti contohnya elektronik dan juga peralatan. Meskipun Indonesia belum sebesar negara-negara lain, negara ini mengekspor elektronik, komputer, dan juga perangkat telekomunikasi dalam jumlah yang cukup meningkat. Dan juga selanjutnya yang kedua ada otomotif, di mana contohnya seperti mobil dan sepeda motor buatan Indonesia mulai meningkat dalam ekspor, terutama ke negara-negara kawasan ASEAN dan juga beberapa negara Eropa. Nah, sedangkan di Amerika Serikat juga ada beberapa produk. Yang pertama ada produk kimia dan farmasi. Amerika Serikat adalah salah satu eksportir terbesar obat-obatan dan juga produk-produk farmasi. Banyak perusahaan farmasi besar di Amerika Serikat seperti Pfizer dan Johnson, dan Johnson merupakan produk yang diekspor ke seluruh dunia. Selanjutnya ada produk pertanian juga pada Amerika Serikat, contohnya jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam. Itu adalah beberapa produk pertanian yang sangat signifikan dalam ekspor Amerika Serikat. Selanjutnya ada tujuan pasar ekspor. Nah, di sini Indonesia dan juga Amerika Serikat mempunyai tujuan pasar ekspor masing-masing. Yang pertama ada Tiongkok, Indonesia. Ada Tiongkok, yaitu Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia, terutama untuk pengekspor batu bara, kelapa sawit, dan juga produk-produk pertanian. Yang kedua ada Jepang dan India. Jepang dan India ini juga merupakan pasar penting untuk ekspor Indonesia dengan komoditas utama seperti LNG, kopi, dan juga kelapa sawit. Selanjutnya ada negara-negara ASEAN dan juga Uni Eropa, juga merupakan pasar signifikan meskipun dalam volume yang lebih kecil dibandingkan negara-negara yang di atas tadi. Selanjutnya yaitu pasar ekspor Amerika Serikat. Yang pertama ada Kanada dan Meksiko, di mana Kanada dan Meksiko ini adalah mitra dagang terbesar Amerika Serikat berkat kesepakatan USMCA atau United States Mexico Canada Agreement yang menggantikan NAFTA. Yang kedua ada Tiongkok. Tiongkok ini juga merupakan pasar ekspor terbesar kedua Amerika Serikat, terutama untuk teknologi, pesawat terbang, dan juga produk-produk kimia. Nah, selanjutnya ada negara-negara Uni Eropa dan juga Asia Tenggara yang merupakan pasar utama bagi ekspor Amerika Serikat, termasuk produk pertanian, kendaraan, dan barang-barang teknologi lainnya.
Penjelasannya, kebijakan dan tantangan Indonesia lebih mengandalkan sumber daya alam dari produk-produk pertanian dalam ekspornya, sementara Amerika Serikat memiliki sektor teknologi yang sangat kuat. Kedua negara ini menghadapi tantangan yang berbeda dengan Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada komoditas dan meningkatkan ekspor manufaktur. Sedangkan Amerika Serikat berusaha melindungi industri domestik melalui kebijakan perdagangan yang seringkali proteksionis. Nah, keberlanjutan dan keberagaman, Indonesia perlu lebih menekankan pada keberlanjutan ekspor dan diversifikasi komoditas, terutama dalam sektor pertanian dan manufaktur. Sementara itu, Amerika Serikat harus menghadapi persaingan global di sektor teknologi dan juga menangani ketegangan perdagangan internasional yang dapat memengaruhi aliran dari ekspornya. Selanjutnya yaitu impor, di mana regulasi kebijakan dari impor Indonesia dibandingkan dengan impor Amerika Serikat. Yang pertama ada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023. Yang kedua ada mengatasi kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan. Yang ketiga ada memerlukan persetujuan impor atau PI dan laporan surveyor atau LS untuk beberapa komoditas. Nah, sedangkan pada Amerika Serikat, yang pertama ada harmonized tariff schedule yang mengatur tarif dan juga regulasi impor di Amerika Serikat. Yang kedua ada melindungi industri domestik melalui tarif pengawasan keamanan peraturan perdagangan internasional. Yang ketiga ada tidak memperlakukan PI atau penggunaan sistem elektronik untuk pengajuan dokumen pabean. Selanjutnya yaitu tarif bea masuk impor Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat. Yang pertama Indonesia sekitar 7,26% dengan tarif untuk barang konsumsi rata-rata mencapai 8,83%. Yang kedua, tarif tertinggi beberapa produk seperti kosmetik dan pakaian bisa dikenakan tarif di atas 100%. Yang ketiga ada tarif preferensi di mana terdapat tarif preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan yang dapat mengurangi tarif hingga 0%. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang pertama rata-ratanya yaitu tarif bea masuk sekitar 3% dengan variasi berdasarkan kategori barang. Yang kedua, ada produk tertentu dikenakan tarif hingga 25% seperti mobil. Yang ketiga ada tarif preferensi untuk negara-negara tertentu melalui perjanjian-perjanjian perdagangan bebas. Selanjutnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN impor Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat, yaitu Indonesia PPN untuk barang impor adalah 11% dari nilai pabean atau CIF ditambah bea masuk. Ini berlaku untuk semua barang yang diimpor tanpa memandang nilai. Nah, sedangkan Amerika Serikat tidak ada PPN setara di tingkat federal. Pajak penjualan bervariasi antar negara. Beberapa negara bagian mengenakan pajak penjualan pada barang yang dijual. Nah, tetapi tidak secara langsung pada saat impor barang. Komoditas utama impor Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat. Yang pertama, Indonesia barang, modal, dan juga mesin, di mana Indonesia mengimpor sejumlah besar mesin dan peralatan industri, termasuk mesin produksi dan peralatan elektronik, untuk mendukung sektor manufaktur dan juga infrastruktur. Yang kedua, ada bahan bakar dan juga energi. Indonesia pengimpor minyak mentah dan produk olahan minyak. Meskipun negara Indonesia juga merupakan penghasil energi, impor bahan bakar ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Nah, sedangkan Amerika Serikat pengimpor elektronik dan juga teknologi. Amerika Serikat pengimpor sejumlah besar peralatan elektronik, termasuk komputer, smartphone, semikonduktor, dan juga perangkat telekomunikasi. Yang kedua ada bahan bakar dan juga energi. Meskipun Amerika Serikat adalah produsen energi terbesar, negara ini masih pengimpor sejumlah besar minyak mentah dan juga produk petroleum untuk memenuhi kebutuhan domestiknya.
Selanjutnya, barang komoditas utama selanjutnya ada bahan baku industri untuk Indonesia, di mana negara ini mengimpor berbagai bahan baku untuk sektor manufaktur, termasuk baja, kimia industri, serta produk pertanian yang tidak dapat diproduksi secara lokal. Yang selanjutnya ada barang konsumsi. Indonesia pengimpor barang konsumsi seperti elektronik, misalnya ponsel dan juga komputer, produk kosmetik, serta barang mewah seperti kendaraan bermotor dan juga pakaian. Sedangkan Amerika Serikat juga pengimpor kendaraan dan juga suku cadang. Amerika Serikat pengimpor mobil, motor, dan suku cadang otomotif dari berbagai negara, terutama di Meksiko, Kanada, dan juga Jepang. Nah, selanjutnya yaitu barang konsumsi juga. Amerika Serikat juga pengimpor pakaian dan juga sepatu, seperti produk makanan dan minuman, terutama dari negara-negara dengan biaya produksi yang lebih rendah. Penjelasannya, di mana Amerika Serikat memiliki volume impor yang lebih jauh besar daripada Indonesia. Dengan total impor Amerika Serikat bisa mencapai lebih dari 3 triliun dibanding dengan Indonesia yang sekitar 210 miliar. Impor Amerika Serikat lebih beragam, mencakup barang teknologi tinggi, kendaraan, bahan bakar, dan barang-barang konsumsi seperti. Sementara Indonesia lebih banyak pengimpor barang modal, energi, dan juga bahan bakar industri. Nah, Amerika Serikat cenderung lebih terbuka dengan kebijakan perdagangan internasional meskipun ada proteksi pada beberapa sektor, sementara Indonesia lebih mengutamakan perlindungan industri domestik dan memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional untuk mendukung ekonomi negara-negara berkembang. Nah, di sini kesimpulannya di mana kebijakan bea cukai di Indonesia dan juga Amerika Serikat sangatlah berbeda dalam hal tarif, prosedur pengawasan, dan Indonesia lebih ketat dalam hal tarif dan juga pengawasan dengan bea masuk dan pajak impor yang cukup tinggi. Sementara Amerika Serikat lebih mementingkan efisiensi dan kemudahan terutama untuk perdagangan e-commerce. Kedua negara ini mengutamakan keamanan juga kepatuhan terhadap standar internasional, namun dengan pendekatan yang sangat-sangat berbeda. Perbandingan custom antara Indonesia dan juga Amerika Serikat dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.